Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mengidentifikasikan masalah pelanggaran hak dan kewajiban pada kasus Pradaluki. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syafira Nuralistia. Nama saya Denisa Salsamaira. Nama saya Abdullah Muhammad Umar. Nama saya Keiza Dania. Nama saya Habibah Zalia. Nama saya Samuel Sandri. Selamat menyaksikan. Kasus Pradaluki merupakan kasus kematian yang terjadi oleh prajurit TNI Angkatan Darat yang bernama Pradaluki Cepril Saputra Namo. Beliau diduga mengalami kasus kekerasan oleh para seniornya dalam TNI tersebut dalam kegiatan pembinaan prajurit. Salah satu brigjen yang bernama Wahyu mengungkapkan, apabila kasus kekerasan tersebut terjadi dalam pembinaan prajurit, maka kasus tersebut akan diusut tuntas secara hukum. Karena sebagai pihak TNI tidak akan mentoleransi atau menormalisasikan hal-hal kekerasan yang terjadi khususnya dalam pembinaan prajurit tersebut. Kasus ini memperlihatkan seolah-olah adanya budaya kekerasan fisik ataupun mental dalam pembinaan prajurit TNI yang menyebabkan salah satu anggotanya kehilangan nyawa, namun sebelumnya mengalami koma hingga meninggal dunia seperti info yang beredar. Dalam kasus ini bisa kita lihat jelas bahwa terdapat dua pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Yang pertama adanya hak untuk bertahan hidup, dan yang kedua hak untuk bebas dari kasus kekerasan ataupun tindakan yang tidak selayaknya oleh manusia. Maka diperlukan tindakan penyelidikan yang sesuai oleh aturan hukum agar dapat diusut tuntas secara hukum yang berlaku, serta penyelidikan karena adanya terduga 20 oknum pelaku dan juga perwira TNI yang menjadi pelaku. Dan ketika Lucky akhirnya tidak mampu untuk bertahan dari luka-lukanya, kasus ini berubah menjadi sorotan nasional yang dimana para publik menuntut transparansi, keluarga menuntut keadilan. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seorang prajurit muda disiksa habis-habisan di dalam institusi yang seharusnya mendisiplinkan dan juga melindungi dengan cara yang manusiawi. Mulai dari sinilah terlihat jelas bahwa akar masalahnya adalah ketika status senioritas disalahgunakan, lalu ada pengawasan yang lemah dan juga budaya kekerasan yang dianggap sebagai hal yang biasa untuk dilakukan. Kasus Pradaluki bukan hanya kasus yang akhirnya berakhir dengan tragis, tapi tentang awal masalah yang seharusnya tidak pernah dibiarkan tumbuh. Sebuah peringatan bahwa reformasi, pengawasan, dan juga perlindungan prajurit adalah kebutuhan mendesak agar tidak ada lagi generasi muda yang menjadi korban kekerasan di dalam institusi yang telah mereka percayai. Kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab kenapa hal penganiayaan terhadap Pradaluki ini dapat terjadi. Oke, jadi yang pertama adanya budaya hazing atau senioritas dalam satuan TNI, di mana para senior berhak memberikan pembinaan yang keras terhadap para junior, sehingga banyak yang menganggap kalau pembinaan ini merupakan bagian dari tradisi latihan sehari-hari satuan TNI. Jadi yang kedua adalah banyaknya pelaku atau prajurit sekitar kurang lebih 20 pelaku, yang dimana fakta ini memberikan kita penjelasan secara tidak langsung kalau penganiayaan ini terjadi secara struktural atau terkoordinasi dan tidak secara spontan. Lalu yang ketiga adanya motivasi internal dari perintah senior atau kedisiplinan yang berlebihan atau hukuman yang melampaui batas. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan dari senior. Ya, selanjutnya ini ada solusi untuk kasus kematian Pradaluki dalam kegiatan pembinaan prajurit yang menunjukkan bahwa masih adanya praktik kekerasan dan pembinaan yang tidak aman di lingkungan militer. Kejadian ini itu mengindikasikan pelanggaran HAM, terutama pada hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Nah, pembinaan yang seharusnya membentuk disiplin malah berubah menjadi tindakan yang membahayakan prajurit. Nah, untuk mencegah hal ini terulang, sistem pembinaan perlu direformasi agar tidak lagi menggunakan kekerasan atau hukum yang berlebihan. Latihan harus mengikuti standar keselamatan yang jelas dan diawasi oleh instruktur yang kompeten. Selain itu, pengawasan harus diperkuat
baik dari polisi militer maupun lembaga independen seperti Komnas HAM agar proses investigasi lebih transparan dan tidak bias. Penegakan hukum juga sangat penting. Oknum pelaku kekerasan harus diproses secara tegas melalui peradilan militer dan hasilnya harus disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Keluarga korban juga harus mendapatkan kompensasi, pendampingan, dan akses terhadap proses investigasi. Secara jangka panjang, pendidikan HAM bagi seluruh prajurit perlu ditingkatkan agar pembinaan dilakukan dengan cara yang profesional dan menghormati martabat manusia. Ditambah lagi, perlu adanya sistem pelaporan aman yang memungkinkan prajurit melaporkan kekerasan tanpa takut ditekan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran HAM seperti yang menimpa pada Prada Luki tidak akan terjadi lagi. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus Prada Luki ini. Dalam kasus ini terdapat beberapa tindakan pelanggaran hukum yang terjadi. Yang pertama yaitu penganiayaan fisik berulang, dugaan penyiksaan, dan pelanggaran terhadap kedisiplinan militer. Kemudian ada juga beberapa undang-undang yang dilanggar. Yang pertama yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 339 yang mengatur tentang hukuman terhadap pelaku pembunuhan, yaitu dikenakan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kemudian KUHP pasal 340 yang mengatur hukuman tentang pembunuhan berencana, yaitu pidana penjara seumur hidup atau selama waktu yang ditentukan paling lama 20 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada KUHPM atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 131 yang berisi militer yang dengan sengaja memukul, menumbuk, menyakiti atau mengancam dengan kekerasan terhadap bawahan dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang berisi tentang kedisiplinan militer. Sekian identifikasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.